ditambah di situ untuk kota oh ya coba mas kamu nggak pakai channel aja banyak sebagainya sih
Selamat pagi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:10 kepada Mbak Alia Dwi Salsabila. Silahkan dimulai saja untuk acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya selamat datang kepada seluruh teman-teman peserta kegiatan webinar Pekan Genpita dengan tema Kiat Sukses Berbicara di Depan Publik. Baik, yang saya hormati Bapak Sigit Arbai, SPD, selaku Pembina Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati juga kepada para narasumber, ada Mas Ferry Anggara, SEMM, selaku Pakar Cara Publik. Yang saya hormati juga Mbak Ati Fauziah, SSI, selaku pemenang 1 Duta Bahasa Nasional tahun 2017. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunialah kita dapat berkumpul secara virtual dengan keadaan sehat walafiat di kegiatan webinar Pekan Gempita bertemakan kiat sukses berbicara di depan publik. Baik, kepada seluruh teman-teman kegiatan webinar Pekan Gempita, sebelumnya selamat datang di kegiatan webinar penguatan kemampuan berbicara di depan publik untuk generasi pengapresiasi bahasa dan sastra atau Pekan Gempita tahun 2020 yang bertemakan tentang kiat sukses berbicara di depan publik. Baik, di sini saya sebagai moderator Alia Dwi Salsabila akan membacakan sedikit deskripsi kegiatan kita yang akan berlangsung kurang lebih selama 3 jam ke depan. Baik, Pekan Gempita merupakan rangkaian kegiatan Gerakan Literasi Nasional atau GLN di daerah, Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra, Peksa Bahasa tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau BBPDIY bekerjasama dengan Ikatan Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatannya diselenggarakan dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan dari program Abdi Bahasa dari pelaksanaan Reksa Bahasa tahun 2020. Pekan Gempita ini akan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Acara ini difokuskan pada penyampaian materi tentang gimana sih berbicara, keterampilan berbicara di depan publik bagi generasi muda, dan dalam kegiatan ini pula akan menghadirkan narasumber atau pakar praktisi dalam bidangnya. Pekan Gempita ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gimana sih teknik dan keterampilan dalam berbicara di depan publik. Untuk itu, kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk selalu on cam atau menyalakan kameranya dan mematikan mikrofon apabila tidak disuruh untuk menyalakan mikrofon. Begitu ya. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan membacakan peraturan-peraturan peserta webinar pada kesempatan kali ini. Adapun peraturan yang pertama, yaitu peserta wajib menulis nama lengkap sesuai identitas pada platform Zoom. Saya yakin ini semuanya sudah menuliskan nama aslinya di platform Zoom kita. Selanjutnya, peserta wajib mengikuti instruksi dari pewara dan moderator di setiap rangkaian acara, baik untuk menyalakan kamera, menyalakan mikrofon, dan mematikan mikrofon. Selanjutnya, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruang Zoom selama kegiatan berlangsung. Peraturan yang keempat, selama pemaparan materi dari para narasumber, peserta harus menyalakan kamera dan mematikan mikrofon agar kegiatan ini berjalan dengan efektif dan kondusif. Selanjutnya, peserta yang akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand yang tersedia pada platform Zoom. Selanjutnya, moderator akan mengafirmasi peserta yang menggunakan fitur raise hand dari urutan teratas, kemudian mempersilahkan peserta yang telah ditunjuk untuk menyalakan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya, peserta yang sudah selesai bertanya harus menonaktifkan kembali mikrofonnya dan fitur raise hand pada Zoom. Peraturan selanjutnya nih, moderator akan mempersilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dalam setiap terminnya. Selanjutnya, serta akan diberikan kepada seluruh peserta webinar dari awal yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan. Nah, oke, baik. Kepada seluruh teman-teman peserta webinar pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita sebagai warga negara Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan di-share screen oleh host kita.
mungkin acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan di-share screen langsung oleh host kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebentar Pak, ada kendala. Kami siapkan terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya mohon maaf kepada peserta, kita tunggu sejenak ya persiapan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya karena mengingat ada sedikit kendala. Sebelumnya saya ucapkan teman-teman pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mungkin ini ada sedikit kendala teknis dalam share screen lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan saja ke arah kegiatan kita selanjutnya, yaitu langsung kita masuk ke kegiatan inti
kita, yaitu pemaparan materi dari para narasumber yang sangat menarik, yang sangat energik. Dan narasumber kita yang pertama ini sangat cantik nih, udah cantik, energik. Beliau juga sempat memenangkan kegiatan Duta Bahasa Nasional tahun 2017. Selanjutnya izinkan saya sebagai moderator membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang pertama ini. Adapun nama lengkap dari narasumber kita yang pertama ini yaitu Ati Fauziah SI. Beliau lahir di Gunung Kidul 1 Mei 1996. Mungkin teman-teman peserta webinar ini yang ingin nanya langsung nih bisa langsung kontak narasumber kita. Boleh dicatat nih nomornya 0822 2398 4143. Adapun email, mungkin teman-teman ada yang ingin nanya nanti lebih lanjutnya atifauzia@gmail.com. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan tentang narasumber kita yang pertama ini nih. Apa tanggalnya kelihatan? Perhatian kepada seluruh teman-teman untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu karena agar kegiatan ini berlangsung dengan kondusif juga. Oke, langsung saya lanjutkan pembacaan biodata dari narasumber kita yang pertama. Mbak Ati Fauziah merupakan seorang mahasiswa lulusan dari jurusan Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018, serta pernah menempuh program non-degree di Chiba University, Jepang pada tahun 2017. Selama 1,5 tahun terakhir, Mbak Ati ini bekerja di PT Bank BPD DIY, serta memiliki pengalaman sebagai pembawa acara di salah satu stasiun televisi swasta atau host TV, dan merupakan seorang Master of Ceremony. Mbak Ati Fauziah yaitu seorang sarjana sains yang dianugerahi gelar sebagai pemenang 1 Duta Bahasa Nasional pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun pengalaman kerja dari Mbak Ati Fauziah ini, beliau saat ini masih menjabat sebagai staf PT Bank BPD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Beliau juga sampai saat ini masih menjadi pembawa acara di PT Yogyakarta Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dan sampai saat ini juga Mbak Ati masih sebagai presenter travel dialog Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, professional MC, presenter, dan public speaking trainer. Selanjutnya, ada pun penghargaan nih dari Mbak Ati ini banyak banget nih menyambut kejuaraan di tingkat internasional maupun nasional maupun regional. Ada pun penghargaan dari beliau nih, juara 1 Duta Bahasa Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Juara 1 Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Yogyakarta. Selanjutnya, juara 3 National Public Speaker Competition yang diselenggarakan oleh 9 Chapter Indonesia tahun 2017. Dan selanjutnya nih, Mbak Ati ini juga sebagai penerima beasiswa prestasi dari PT Pembangunan Jaya, Jakarta, selama 2 periode berturut-turut 2016 sampai 2018. Wow, sangat mengagumkan sekali narasumber kita yang satu ini ya. Langsung aja saya persilakan untuk narasumber pertama kita, Mbak Ati Fauziah, untuk menyampaikan materinya. Monggo Mbak Ati, disilakan. Ya baik, terima kasih Alia. Silakan online kembali atau saya online pada sini. Oke ya, sudah di-unmute semua ya. Sudah di-mute semua ya. Terima kasih Alia atas perkenalannya.
suara saya ya? Oke, Alia terdengar ya suaranya ya? Oke, baik. Terdengar, Mbak. Kenapa? Terdengar, Mbak. Oke. Ya, siap. Terima kasih untuk semua panitia juga sudah berkenan untuk mengundang saya begitu ya untuk acara hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada pihak dari Balai Bahasa Yogyakarta, kepada Mbak Sigit Arbai, kemudian kepada moderator cantik kita juga, hai De Alia, dan teman-teman semua tentunya, dan juga Mas Ferry. Selamat pagi Mas Ferry, matur nuwun. Saya grogi ini loh, satu acara dengan Mas Ferry. Oke teman-teman, hari ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali bagi saya, Atik Fauzia, untuk dapat bergabung begitu, mengambil bagian dalam acara webinar bicara publik. Dan hari ini saya khususkan untuk Balai Bahasa Yogyakarta dan untuk teman-teman semua peserta webinar bicara publik, saya cuti hari ini hari Senin, saya cuti dari kantor khusus untuk menyapa teman-teman pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman, karena waktu juga tadi sudah agak molor karena ada kendala teknis ya, kita langsung saja mengawali dengan materi. Saya akan share screen teman-teman. Minta tolong untuk hostnya untuk enable screen sharingnya ya, karena di sini ada pemberitahuan bahwa host disable participant screen sharing. Silahkan dicoba, Pak. Oke. Ya, sudah bisa. Baik teman-teman, tadi sudah diperkenalkan singkat begitu oleh De Alia. Ini tapi kata orang nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi saya juga ingin memperkenalkan diri singkat saja juga. Baik, perkenalkan saya Atik Fauzia teman-teman. Saya merupakan sarjana dari Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM. Saya lulus tahun 2018. Dan saat ini saya bekerja sebagai seorang banker, seorang pegawai bank, dan saya juga memiliki side hustle atau pekerjaan di luar bank sebagai seorang MC dan juga seorang pembawa acara di Jogja TV, teman-teman, dari saya kuliah dari tahun 2017 hingga saat ini begitu. Kemudian saya pernah menjadi runner-up juga untuk di Ajeng Gunung Kidul atau Duta Wisata Kabupaten Gunung Kidul dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 hingga 2017. Kemudian di tahun 2017 alhamdulillah saya dianugerahi gelar Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat itu menjadi juara pertama, kemudian ke nasional itu juga alhamdulillah menjadi juara pertama setelah 9 tahun. Yogyakarta terakhir kali mendapatkan gelar juara pertama itu dulu Bu Analisa Widianingrum, dan alhamdulillah setelah 9 tahun Jogja kembali membawa pulang gelar juara satunya. Kemudian saya pernah juga di Ciba University untuk pertukaran pelajar menjadi delegasi dari Universitas Gajah Mada. Baik, dan ini ada singkat saja video profil saya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, itu tadi video singkat dari saya. Semoga dengan video perkenalan ini dan dengan kesempatan hari ini kita bertemu di sini, nantinya semakin kita saling mengenal, kita bisa menjadi keluarga ya teman-teman ya. Bisa bersilaturahmi juga tidak hanya di webinar hari ini, tetapi juga di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi. Saya akan berbicara kurang lebih 45 menit ya kalau di jadwal terkait dengan bicara publik. Nah, ini saya mungkin lebih banyak akan berbagi
berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman saya dalam bidang wicara publik dan bagaimana sih caranya agar percaya diri menjadi seorang public speaker begitu, atau menjadi seorang yang mahir dalam berbicara di depan umum. Begitu teman-teman. Nah, saya ingin mengawali pertanyaan ini teman-teman. Apa sih wicara publik dan apa sih kesan pertama yang muncul di dalam benak teman-teman ketika teman-teman mendengar kata wicara publik? Mungkin saya ingin meminta 1 atau 2 orang begitu ya untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan saya ini teman-teman. Boleh saya minta bantuan dari Mbak Alia untuk memilih? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin begitu menjawab, langsung saja boleh dinyalakan mikrofonnya teman-teman. Oke, mungkin buat teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ati, bisa langsung menghidupkan mikrofonnya dengan mengucapkan atau berkenalan diri dulu, nama dan asal. Mungkin silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ati, silakan perkenalan diri, nama dan asal dari mana. Silakan ya. Kalau belum ada, nanti aku pilih nih. Aku pilih Mas Prayoga Adi Wicaksono, boleh? Mas Prayoga, boleh bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini, Mas? Apa itu wicara publik dan kesan apa sih yang pertama kali muncul di benak Mas Prayoga ketika mendengar kata wicara publik? Bismillah. Dikenalkan, nama saya Prayoga Adi Wicaksono. Saya dari UMS dan Kota Pekalongan. Bicara publik yaitu public speaking mungkin ya. Kalau menurut saya bicara publik itu public speaking. Oke. Terus kesan yang muncul? Kesan yang muncul itu kita berbicara di depan umum. Dan kita berbicara di banyak hadapan orang yang kita sendiri aja pun tidak kenal Pak. Oh gitu. Oke, itu pendapat dari Mas Prayoga Adi Wicaksono ya. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan ini. Mungkin saya ingin mengundang Mbak Feti Nirmalasari. Boleh dinyalakan video dan mikrofonnya, Mbak? Mbak Feti Nirmalasari. Halo? Kayaknya belum ready karena videonya juga belum nyala. Atau mungkin saya minta tolong juga ke... Oh, ini ada teman saya dari... Mana ya ini ya? Mas Putra Sukaca, boleh saya dibantu untuk menjawab pertanyaan ini, Mas? Ya, Mbak. Iya, silakan Mas. Aduh. Oke, perkenalkan saya Putra Sukaca dari FIP UGM. Menurut saya wicara publik itu ya public speaking, yaitu kita keterampilan kita untuk berbicara di depan umum. Sederhananya seperti itu, Pak. Oke. Kalau Mas Putra Sukaca ini saya yakin sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak grogi lagi kalau berbicara di depan umum. Tapi kesan yang pertama muncul begitu ketika mendengar wicara publik jauh sebelum Mas Putra Sukaca ini istilahnya punya pengalaman di bidang presenting. Apa Mas dulu? Yang pasti berbicara di depan orang banyak. Pertama kali saya memahami tentang public speaking atau wicara publik ini. Berbicara di depan orang banyak, entah itu nanti menjadi master of ceremony ataupun nanti memberikan sambutan ataupun nanti mengisi materi. Yang jelas pemahaman saya dulu tentang bicara publik adalah berbicara di depan banyak orang. Oke, baik. Terima kasih Mas Putra Sukaca ya. Ternyata kamu sudah kuliah ya? Terakhir ketemu kamu masih SMA. Malah ketemu di sini ya. Baik, terima kasih untuk Mas Prayoga dan juga untuk Mas Putra Sukaca. Baik, di beberapa kesempatan di webinar saya kemarin ketika saya bertanya begitu ya kepada teman-teman, kepada peserta webinar begitu ya. Apa sih sebetulnya wicara publik itu? Dan ternyata ada juga beberapa orang yang menjawab bahwa wicara publik itu adalah sesuatu hal yang mengerikan gitu, sesuatu hal yang menyeramkan, sesuatu hal yang sebaiknya dihindari agar tidak membuat malu. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Nah, kemudian kesan yang muncul adalah seperti tadi disampaikan oleh Mas Prayoga dan juga Mas Sukoco,
Jadi setiap kali kita mendengar istilah public speaking atau wicara publik, kita biasanya membayangkan situasi saat seorang berbicara di hadapan jutaan orang, kemudian menggunakan mimbar di depan podium, menggunakan mikrofon, sound ada di mana-mana. Bayangan kita adalah ini ada presiden orasi di GBK, di Gelora Bung Karno. Atau ada orang yang misal berbicara, memberikan sambutan, atau kita membayangkan Master of Ceremony di panggung Indonesia Idol. Sebatas itu. Biasanya teman-teman membayangkannya seperti itu. Jadi kita berbicara di depan banyak orang yang bahkan kita sendiri nggak kenal, di atas podium, di atas panggung, menggunakan mikrofon. Nah, itu kesan yang muncul ketika teman-teman mendengar istilah wicara publik. Nah, namun benarkah hal tersebut, teman-teman? Apakah selalu seperti itu? Apakah wicara publik selalu seperti itu? Nah, kita akan menjawab dengan melihat gambar berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ada dua situasi yang berbeda, yaitu gambar pertama ada suasana rapat RT. Ini pasti teman-teman biasa melihat seperti ini ya. Di tempat saya juga biasanya rapat RT begini, nggak perlu pakai meja bundar ala-ala dinner itu si table manner begitu kan enggak, tapi menggunakan tikar, kemudian duduk bersila bersama-sama. Dan di sini ada Pak RT yang barangkali dia sedang menyampaikan sambutan begitu di hadapan warga masyarakat yang ada di situ. Kemudian di sini ada seorang guru yang menyampaikan materi, menyampaikan informasi, menularkan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Dan di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa Pak RT berbicara, betul dia menggunakan mic. Tapi apakah dia menggunakan podium? Apakah dia berdiri di atas panggung? Apakah dia menggunakan mimbar? Tidak. Pak RT berbicara, memberikan sambutan, memberikan informasi, menyampaikan sesuatu, menyampaikan gagasan di hadapan sekelompok orang. Tanpa harus menggunakan mimbar, tanpa harus berdiri. Bisa juga duduk, tergantung situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Kemudian di sini kita bisa melihat gambar kedua, ada Bu Guru. Bu Guru berbicara dengan berdiri, iya. Tetapi apakah menggunakan mimbar? Tidak. Apakah menggunakan panggung? Tidak. Apakah berbicara di depan orang banyak? Iya. Di depan murid-muridnya? Iya. Apakah Bu Guru mengenal murid-muridnya? Iya, pasti. Biasanya guru-guru pasti mengenal muridnya apa ya? Kemudian, apakah Bu Guru sedang memberikan informasi? Jelas. Bu Guru sedang menularkan informasi, berbagi ilmu kepada murid-muridnya. Nah, dari dua situasi ini teman-teman, kita bisa melihat secara lebih luas lagi tentang wicara publik, tentang public speaking. Bahwa ternyata teman-teman di sini saya mengambil salah satu definisi dari Hamilton. Wicara publik atau public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, betul, di depan banyak orang, di depan sekelompok orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya, oleh para partisipannya, oleh para pendengarnya. Dan berapa banyak orang sebetulnya? Sekelompok orang ini sebetulnya tidak dibatasi. Terkadang kita terkotak dengan membayangkan 1 juta orang, 100 orang, 1000 orang, banyak orang. Kita membayangkan seperti orang berorasi. Tetapi sebetulnya sangat lengkap sekali teman-teman wicara publik ini di sekitar kita. Di kelas kita diskusi, kemudian teman-teman, misal kita berada dalam satu kelompok isi 5 orang. Kemudian teman-teman diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan. Teman-teman menyampaikan gagasan tersebut di kelompok tersebut. Apakah itu sudah bisa kita katakan sebagai wicara publik? Sudah, karena teman-teman menyampaikan informasi di hadapan sekelompok orang. Apakah perlu panggung? Tidak. Begitu ya teman-teman ya. Dan kita bisa membuat kesan itu juga lebih universal lagi, lebih umum lagi, bahwasanya ternyata faktanya teman-teman, berbicara di depan orang banyak atau di depan publik adalah situasi yang sering terjadi di masyarakat, yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Wicara publik itu tidak terbatas hanya untuk MC, tidak hanya terbatas untuk trainer public speaking, tidak hanya terbatas untuk presenter, untuk presiden. Semua profesi itu membutuhkan kemampuan wicara publik. Bahkan teman-teman sebagai siswa, sebagai mahasiswa, itu juga membutuhkan kemampuan ini. Karena pada saat teman-teman di sekolah, di kampus, teman-teman akan diskusi, teman-teman akan presentasi, teman-teman akan memaparkan gagasan,
di organisasi juga begitu. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya kemampuan bicara publik ini tidak perlu menjadi pemimpin organisasi yang super duper keren yang kadang kita membayangkannya saja tidak sampai dan tidak mungkin saya akan seperti itu, atau menjadi ketua kelompok tertentu untuk melakukan bicara publik. Tidak, kita semua bisa melakukannya teman-teman. Di kehidupan sehari-hari kita sangat lekat dengan bicara publik. Yang kedua, tidak harus menggunakan pelantang, tidak harus menggunakan mikrofon teman-teman. Bahkan tadi Bu Guru tidak harus menggunakan mikrofon. Teman-teman presentasi di depan kelas bisa pakai mikrofon, bisa tidak. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian tidak pula selalu berdiri di atas mimbar, atau tidak pula harus selalu berdiri di atas panggung teman-teman. Yang penting tadi, bicara publik itu adalah berbicara di sekelompok orang. Sekelompok orang ini juga minimal, namanya sekelompok ya, minimal lebih dari satu berarti. Lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 5. Begitu teman-teman ya. Teman-teman misal nih tiba-tiba datang ke kerumunan begitu, isi 5-10 orang. Kemudian teman-teman menyampaikan informasi, teman-teman ngajak rasan-rasan istilahnya. Tapi dengan dengan begitu berenergi dan menarik, itu bisa juga dikatakan sebagai sedang berbicara di depan umum. Karena teman-teman berbicara di sekelompok orang, teman-teman menyampaikan informasi, dan juga bertujuan untuk mempengaruhi dan juga untuk menghibur. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bicara publik. Oke ya teman-teman ya, semoga dengan ini wawasan teman-teman semakin terbuka, Mas Prayoga juga ya. Semoga dengan ini pikiran kita tidak hanya terkotak bahwasanya bicara publik itu MC, orasi, presiden, dan luar biasa yang bahkan kita sendiri itu membayangkannya sudah ngeri duluan. Ternyata tidak kan? Baik. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan. Nah, kenapa sih kita ini penting untuk berbicara di depan umum? Kenapa bicara publik itu penting begitu ya? Di sini saya akan sedikit sharing begitu terkait dengan pengalaman saya yang berhubungan dengan bicara publik. Karena lebih gampang mungkin mencontohkan dari pengalaman pribadi ya. Baik, yang pertama yaitu kenapa sih kita harus mampu untuk bicara publik? Kenapa kita harus belajar untuk menambah kemampuan kita, meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara di depan umum? Dan kenapa sampai Balai Bahasa Yogyakarta ini mengadakan acara seperti ini? Tentunya karena bicara publik itu adalah kebutuhan yang sangat krusial begitu hari ini. Nah, yang pertama yaitu dengan bicara publik yang baik, kita dapat menyampaikan ide dan gagasan. Maksudnya adalah kita dapat menyampaikan gagasan secara efektif sehingga mudah dipahami oleh orang banyak. Nah, di sini saya mencontohkan ini gambar lama teman-teman tahun 2015. Kalau boleh saya cerita sedikit, ini adalah masa di mana saya pertama kali memasuki dunia hiburan, dunia entertainment yang membawa saya semakin dekat dengan bicara publik, dengan public speaking. Pertama kali saya menemukan diri saya bahwa saya ternyata sangat passionate, sangat berenergi ketika saya berbicara di depan umum. Ini tahun 2015 teman-teman. Pertama kali saat saya masuk ikut duta wisata saat itu di Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya saya tidak pernah terlintas untuk menjadi seorang duta wisata. Saya soalnya pendek teman-teman, tingginya cuma 153,5 atau kalau misal dibulatin ya 155 cm lah. Padahal namanya duta wisata, duta bahasa itu adalah jenis-jenis dari pageant competition atau kompetisi pageant. Kalau misal teman-teman tahu Putri Indonesia, Miss Indonesia, seperti itu, mereka adalah duta wisata, tetapi lisensinya dari Mustika Ratu begitu, dari pihak swasta. Tetapi kalau di kabupaten kota, di setiap kabupaten kota di Indonesia itu juga ada namanya duta wisata yang dipegang oleh Dinas Pariwisata, teman-teman. Nah, di situ juga sama, sebetulnya ada tinggi minimal, tapi alhamdulillah dan qadarullah juga, nggak tahu kenapa, panitia itu ketika saya mendaftar duta wisata, kemudian duta bahasa, walaupun ada minimal tinggi badan, alhamdulillahnya saya masuk, teman-teman. Dan kemudian di bank juga gitu teman-teman, kalau saya boleh cerita ya, di bank itu juga tinggi minimal 160, tapi saya masuk. Dan itu lucu sih, memang takdir Allah itu kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Nah, di sini apa korelasinya dari cerita saya tadi dengan pentingnya kemampuan bicara publik? Nah, ternyata teman-teman, duta wisata yang cantik jelita dan lain sebagainya. Sedangkan saya adalah anak geografi, teman-teman. Anak geografi itu bedakan aja bisa dibully, apalagi lipstikan, wah bisa dikucilkan, teman-teman. Dulu saya kayak gitu, pertama kali saya masuk pageant competition dunia
liburan saya pakai lipstick, pakai bedak, wah luar biasa itu, bullyable sekali saya di kampus, tapi cuma buat lucu-lucuan aja. Nah, di situ saya seorang biografi, kemudian masuk ke dunia baru yaitu duta wisata. Apa yang bisa saya sampaikan? Nah, ternyata teman-teman dengan kemampuan bicara publik yang ternyata selama ini terpendam dalam diri saya dan kemudian bisa terlatih begitu ya setelah mengikuti kompetisi ini, saya bisa mendemonstrasikan ilmu yang saya miliki, menerjemahkan keilmuan geografi, saya korelasikan dengan potensi wisata. Nah, itulah barangkali yang membuat kemudian juri itu ingat kepada saya, kemudian alhamdulillah saya yang pendek ini teman-teman yang cukup tidak tahu dandan saat itu ini bisa kemudian menjadi runner up Dimas Diajeng tahun 2015. Teman-teman bisa melihat ya perbandingannya dengan Dimas yang saya gandeng. Ini luar biasa, sudah ganteng dan tinggi sekali teman-teman. Nah, itu saya ingin mengutarakan dan juga ingin memotivasi teman-teman bahwa dengan kemampuan bicara publik yang baik, kita bisa menerjemahkan bahasa atau keilmuan kita yang ada di kepala ini ke dalam bahasa manusia, sehingga mudah untuk dipahami. Terutama untuk para saintis nih teman-teman, karena saya kan juga dari klaster saintek, saya juga sarjana sains, saya juga berkutat dengan rumus dan praktikum, dengan macam-macam itu ya. Teman-teman yang saintis barangkali di sini juga bisa untuk memahami pentingnya bicara publik walaupun sebagai seorang saintis begitu, untuk menerjemahkan bahasa sains ke dalam bahasa manusia agar tidak terjadi kebingungan di alam semesta ini. Begitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pentingnya kemampuan bicara publik, teman-teman bisa tampil memukau. Seringkali kesempatan berbicara di depan umum itu dibatasi waktu teman-teman, dibatasi waktu sehingga kita membutuhkan style berbicara yang menarik agar kita bisa memberikan kesan pertama yang luar biasa, sehingga kita bisa membuat impresi yang baik, kemudian kita juga bisa memberikan kesan yang baik sehingga orang-orang itu bisa begitu terkesan dengan kita, bisa percaya dengan kita, menumbuhkan rasa percaya orang lain kepada kita. Dan apabila teman-teman bertujuan untuk memberikan pengaruh, ini sangat bisa teman-teman dengan penampilan memukau. Kita contohkan ketika teman-teman melihat Pak RT atau Pak RW sedang orasi untuk pemilihan RT. Contoh kecil saja ya teman-teman ya, agar kita tidak terlalu jauh membayangkan. Ketika mereka tampil berorasi di tengah-tengah masyarakat begitu, biasanya kita akan melihat yang berbicaranya paling menarik, ya kan? Biasanya kita akan melihat yang berenergi, kemudian terlepas dari kontennya apa, terlepas dari isinya apa, visi misinya apa. Pertama kali yang eye catching adalah bagaimana cara penyampaiannya. Begitu pula ketika teman-teman melakukan presentasi di kelas. Biasanya kita bisa melihat nih teman-teman ya, ada yang presentasi itu diperhatikan sekali oleh teman-temannya, ada presentasi itu yang cuma ditinggal tidur sama teman-temannya, padahal sebetulnya yang dipresentasikan bagus. Padahal isi yang disampaikan tuh bagus, tapi kok pada bosen ya. Sedangkan ada yang presentasi sebetulnya materinya biasa saja, tetapi kemudian bisa begitu membuat teman-temannya bangun, membuat teman-temannya itu merasa menjadi bagian dari presentasi dia. Nah, inilah kemampuan bicara publik yang cukup penting begitu ya, yang penting hari ini teman-teman, agar teman-teman bisa tampil membuka begitu ya. Yang ketiga teman-teman ya, menumbuhkan dan menunjukkan kepercayaan diri. Jadi kalau boleh saya garis bawahi teman-teman, bahwasanya percaya diri dan public speaking itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Ini selalu saya bilang teman-teman. Kenapa? Karena PS, public speaking, itu membutuhkan kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri, teman-teman insya Allah akan lancar nanti dalam berbicara di depan umum. Nah, dengan berbicara di depan umum yang baik, dengan kemampuan berbicara yang menarik, ini teman-teman juga akan dinilai sebagai seseorang yang percaya diri. Biasanya orang-orang yang percaya diri ini akan dinilai sebagai orang-orang yang cerdas dan dipercaya untuk bisa memimpin. Gitu teman-teman. Nah, sehingga kemampuan menyampaikan gagasan dengan baik ini akan menunjukkan sisi kecerdasan yang kemudian akan menutupi segala kekurangan fisik yang dimiliki. Contohnya adalah yang saya alami teman-teman. Ini masih menurut saya menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Nasional 2017 itu masih menjadi prestasi terbesar saya, menjadi titik balik hidup saya.
bagaimana saya berjuang melawan insecurity, teman-teman. Apa ya bahasa Indonesianya, insecurity itu minder gitu, minder dalam diri. Karena apa? Karena fisik saya yang kecil begitu, yang pendek. Sebetulnya barangkali saya tidak akan insecure jika saya tidak masuk ke dunia entertain, ke dunia hiburan, ke dunia presenting, broadcasting, ke TV, dan tidak mengikuti lomba-lomba semacam ini. Karena apa? Karena di sini, di dunia entertain, dunia pageant, itu biasanya memang semua orang harus cantik. Semua orang dilihat karena fisik. Dan disitulah saya merasa minder. Tapi dengan mengikuti dunia bahasa ini, salah satu cara saya menyembuhkan diri. Saya pernah tahun 2016 lah kira-kira, karena saya sudah mulai masuk ke dunia entertain dan dunia pageant competition seperti ini, saya merasa kehilangan diri saya, kehilangan kendali, kehilangan kepercayaan diri. Kemudian saya menantang diri saya untuk masuk ke dunia bahasa. Itu saya juga masih sangat insecure, tiap hari nangis. Bahkan ketika saya dinobatkan sebagai juara 1, teman-teman, juara 1 di daerah istimewa Yogyakarta menjadi perwakilan ke Jakarta, banyak sekali yang masih menentang, tidak percaya begitu ya. Dan alhamdulillah, walaupun dengan fisik yang pendek begitu ya, untuk ukuran pageant competitions, ternyata qadarullah lagi ya, karena Allah juga, saya bisa menjadi pemenang duta bahasa nasional terbaik 1 tahun 2017. Nah itu teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa dengan bicara publik yang baik, teman-teman bisa menyampaikan gagasan, teman-teman dapat terlihat percaya diri, teman-teman bisa mempengaruhi orang lain, dan teman-teman di sini ternyata bisa juga untuk menutupi kekurangan diri kita, gitu teman-teman ya. Itu untuk yang ketiga, dan ada satu lagi teman-teman, yaitu kita bisa menjadi tampil berbeda di tempat kerja. Berbeda dalam konteks yang positif ya teman-teman ya. Karena sebetulnya menurut saya menjadi berbeda itu justru akan lebih mudah diingat. Baik oleh dosen, baik oleh guru, baik oleh pewawancara ketika teman-teman wawancara beasiswa, atau wawancara sekolah S2, atau wawancara kerja, atau juga oleh pimpinan teman-teman. Ini akan lebih mudah diingat. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus begitu teman-teman untuk bisa mempromosikan diri. Contohnya, saya di sini mencontohkan ketika saya berhasil menjadi delegasi UGM ke Chiba University. Saingannya banyak, saya wawancara dan saya saat itu merasa bahwa mungkin saya kelihatan biasa aja dibandingkan yang lain. Saya merasa sangat biasa begitu ya. Tapi barangkali saya bisa menyampaikan gagasan dengan baik begitu ya, sehingga pewawancara itu menjadi ingat kepada saya, menjadi ingat. Dan kalau kita diingat, itu kesempatan kita untuk terpilih akan semakin besar teman-teman. Di sini juga begitu. Saya menunjukkan gambar wisuda saya karena saya merasa menjadi seorang mahasiswi yang sebetulnya biasa saja secara akademik di UGM, di geografi. Saya banyak berkegiatan di luar, begitu mengikuti kompetisi di luar, bahkan malah berhubungan dengan broadcasting dan public speaking, tidak berhubungan dengan geografi begitu. Tetapi alhamdulillah saya bisa menjadi lulusan tercepat dan juga lulusan terbaik dari geografi di tahun 2018, dan itu saya sangat tidak menyangka. Bahkan teman-teman saya melombo ketika mendengar saya pertama kali sidang dari angkatan saya begitu, karena barangkali juga teman-teman kemampuan saya menyampaikan presentasi saat pendadaran dan bagaimana saya meyakinkan dosen pembimbing saya. Nah ini untuk mungkin teman-teman di sini yang masih kuliah ya, ini juga tips juga untuk teman-teman ketika teman-teman skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, dan skripsi yang selesai itu biasanya skripsi yang disetujui oleh dosen pembimbing. Selain karena faktor X ya teman-teman, ini juga bisa diusahakan, ini yang bagian mempengaruhi dosen ini ya teman-teman. Ini dengan teman-teman bisa menyampaikan gagasan yang baik, mencoba meyakinkan dosen pembimbing bahwa ini sudah cukup baik Pak untuk saya sidang begitu. Dan kemudian teman-teman bisa memaparkan itu saat sidang skripsi dengan sangat baik. Walaupun mungkin kontennya biasa aja, skripsinya biasa aja, standar. Saya pun merasa begitu, skripsi saya standar. Tapi saya bisa dapat nilai A begitu. Ya amin sih, amin, ada aminnya ya. Tapi bagi saya itu sudah pencapaian. Karena dengan waktu yang singkat saya bisa lulus begitu, dan alhamdulillah tetap cum laude. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini juga saya sekarang di tempat kerja di Bank BPD, saya ini sebetulnya adalah masih staf baru teman-teman, tapi alhamdulillah karena barangkali pimpinan atau teman-teman kolega kantor itu melihat kemampuan saya dalam bicara publik, bahkan hingga jajaran direksi saya hari ini mengenal saya begitu. Nah ini salah satu hal yang
penting begitu, bahwa kita bisa tampil berbeda di tempat kerja, itu bagus teman-teman, dengan kemampuan bicara publik kita. Karena akan ada kesempatan-kesempatan yang kadang tidak terduga datang kepada kita. Saat saya juga bekerja di BPD, saya banyak diajak begitu ya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan keluar kota, kegiatan yang melibatkan pimpinan, kemudian melibatkan dengan strategik dengan partner-partner dari perusahaan seperti Tokopedia, Gojek, dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebuah bentuk apresiasi juga untuk kita. Dan kalau masalah promosi jabatan itu lain lagi ceritanya ya teman-teman. Tapi ini bisa menjadi bisa menjadi motivasi juga untuk saya dan juga untuk teman-teman bahwa ternyata bicara publik itu, mampu berbicara di depan umum dengan baik itu sungguh luar biasa manfaatnya. Begitu teman-teman ya, itu adalah 4 poin pentingnya bicara publik. Kenapa sih bicara publik itu penting banget untuk kita hari ini begitu. Dan tapi ternyata teman-teman, walaupun kita sudah mengetahui ternyata bicara publik itu tidak semenyeramkan yang kita bayangkan, kemudian ternyata bicara publik itu sangat penting, tapi ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa realita itu tidak seindah ekspektasi teman-teman. Jadi masih ada banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa aduh gimana sih. Contohnya kayak masnya yang ada di presentasi saya, dia usap-usap keringat, udah gemeteran, udah berkeringat, udah sangat grogi begitu ya ketika disodori mikrofon. Dia sudah membaca teks tapi dia masih takut begitu ketika berbicara di depan wartawan, di depan orang begitu. Ya, teman-teman. Nah, ini saya pengen bertanya lagi teman-teman ya. Biasanya kenapa sih atau apa sih hambatan saat teman-teman ini berbicara di depan umum? Boleh saya mungkin bertanya lagi ya teman-temannya, saya minta audiens untuk berpartisipasi lagi. Saya akan meminta tolong kepada barangkali Mas Dhani Anwar Hadi ya. Boleh saya dibantu untuk menjawab ini Mas, apa sih sebetulnya hambatan yang Mas Dhani hadapi saat berbicara di depan umum? Silakan Mas, bisa di-mute, bisa di-unmute. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani dari FKIP UMS, mahasiswa semester 3 asal Pekalongan. Di sini saya akan sedikit memberikan pengalaman ya, hambatan saat bicara publik yang saya alami ya, seperti ketika kita sudah menyiapkan materi, tetapi mungkin di saat public speaking, di saat di mimbar itu kita tiba-tiba blank gitu. Blank gitu ya. Ya. Jadi blank ya hambatannya ya Mas ya. Tiba-tiba hilang aja. Oke. Thank you Mas Dhani ya. Dan saya ingin tanya lagi satu, minta partisipasinya kepada Mbak Dinar Febrianti. Boleh saya dibantu Mbak Dinar? Silahkan Mbak Dinar Febrianti. Ini ke-freeze apa ya? Saya kira dia, oh enggak ya. Mbak Dinar bisa mendengar saya? Oke, kalau sudah? Oh, belum ya? Atau saya mungkin minta tolong yang lain ya, Mbak Dayang Rahma Yulianti mungkin? Silakan Mbak Dayang, bisa di-unmute mikrofonnya. Iya. Kalau dari saya sih Mbak, kalau hambatannya saat bicara publik itu biasanya tiba-tiba lutut jadi lemas, terus tangan keringatan, bawaan gugup sih sepertinya. Terus tiba-tiba itu jadi blank gitu. Terus tiba-tiba kebelet pup gitu ya. Padahal itu kayaknya bawaan aja gitu. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Dayang. Thank you juga tadi Mas Dhani ya. Oke, saya sudah merangkum beberapa hal begitu ya, hambatan yang biasanya dialami oleh teman-teman, bahkan oleh saya sendiri